Malam itu begitu pekat, seolah langit menutup dirinya dari dunia. Awan kelabu menggumpal menutupi bulan, menenggelamkan seluruh cahaya hingga desa kecil di pinggir hutan itu tampak seperti dilahap kegelapan. Angin berhembus pelan namun dinginnya menembus kulit, membuat daun-daun singkong di kebun bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing sesekali, lalu hening kembali. Malam itu seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang tak diinginkan. Di antara kebun singkong yang rimbun, berdirilah sebuah rumah kayu tua. Dindingnya kusam dimakan usia, beberapa papan miring dan berlubang. Sementara atap rumbia yang sebagian telah runtuh, tampak berayun diterpa angin. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Konon sejak bertahun-tahun lalu setelah pemilik terakhirnya menghilang tanpa jejak, tak ada seorang pun warga desa yang berani menempatinya. Mereka percaya rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak semestinya diganggu. Namun malam itu, suara langkah kaki terdengar menapaki jalan tanah yang mengarah ke rumah itu. Dari kegelapan muncul sosok seorang pria paruh baya, membawa karung lusuh di punggung dan lentera kecil di tangan kirinya. Wajahnya tertutup bayangan, tapi terlihat jelas gurat kelelahan di matanya. Dialah Surya, orang asing yang baru tiba sore tadi di desa itu. Ia berhenti sejenak di depan rumah kayu itu, memandangi bangunannya yang hampir rubuh, lalu menghela napas panjang. Lentera di tangannya bergetar ditiup angin, menyorot papan-papan tua dan jendela yang tertutup debu. Dengan langkah perlahan, Surya membuka pintu yang mengeluarkan suara decit panjang. Bau pengap dan debu langsung menyeruak keluar. Tapi ia tidak tampak gentar, hanya berdiri sebentar, menatap ke dalam ruangan gelap itu, seolah mengenali setiap sudutnya. Masih sama seperti dulu, gumamnya pelan. Nyaris seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Ia meletakkan karung di lantai, lalu menyalakan lampu damar yang dibawanya. Cahaya kekuningan memantul di dinding kayu, membuat bayangan panjang menari-nari di sekitarnya. Di sudut ruangan tampak tungku tua yang sudah lama tak dipakai. Lantai berdebu, sarang laba-laba bergelantungan di langit-langit, dan beberapa daun kering berserakan di dekat pintu. Surya mulai membersihkannya satu persatu dengan sapu lidi yang ditemukannya di belakang pintu. Dari luar, beberapa warga yang kebetulan melintas berhenti di jalan setapak, memperhatikan dari kejauhan. Mereka berbisik-bisik pelan siapa dia. Tanya seorang perempuan tua sambil menggenggam selendangnya erat. Katanya namanya Surya, orang kota. Entah datang dari mana, jawab seorang lelaki muda yang berdiri di sampingnya. Berani juga dia menempati rumah itu. Sudah lama tak ada yang berani lewat malam-malam ke sana. Ya, mungkin dia tak tahu sejarahnya. Gumam yang lain, nada suaranya mengandung rasa takut. Surya tampaknya tak peduli dengan tatapan-tatapan dari luar sana. Ia bekerja sepanjang malam, mengatur ulang perabotan yang masih bisa digunakan, menutup celah-celah dinding dengan papan bekas, dan menggantung lampu damar di ruang tengah. Peluh menetes di wajahnya. Namun ia tak berhenti. Sekali-sekali, ia berhenti sejenak menatap kosong ke arah jendela, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Di tengah kesunyian itu, suara jangkrik mendadak berhenti. Tak ada satu pun bunyi malam yang biasanya mengisi udara. Hanya terdengar deru napas Surya dan bunyi lembut daun singkong yang bergesekan di luar. Heningnya begitu pekat, sampai-sampai api di lampu damar terdengar berdesis kecil. Beberapa jam kemudian, rumah tua itu tampak sedikit lebih hidup. Lantainya bersih, jendela terbuka, dan udara malam masuk perlahan membawa aroma tanah basah. Surya duduk di dekat tungku sambil menyalakan api kecil. Wajahnya diterangi cahaya oranye yang lembut. Ia mengeluarkan selembar foto lusuh dari sakunya. Foto seorang perempuan muda dengan senyum lembut. Ia memandangi foto itu lama sekali sebelum akhirnya berkata lirih, "Aku pulang, Lastri." Namun suara itu hanya disambut oleh gema sunyi dari dinding rumah. Keesokan harinya, warga desa mulai membicarakan kedatangan Surya. Di warung, obrolan tentangnya menjadi bahan utama. Ada yang bilang ia orang kota yang kehabisan harta. Ada pula yang menyebutnya sebagai kerabat jauh pemilik rumah lama itu. Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang membuat mereka tak tenang sejak malam Surya tiba, suara jangkrik hilang dari kebun singkong. Hari-hari berikutnya, Surya menjalani hidupnya dengan tenang. Ia jarang keluar rumah, hanya sesekali ke pasar membawa peralatan tukang dan menawarkan jasa memperbaiki barang. Sikapnya sopan, tutur, katanya lembut.
tapi matanya selalu terlihat letih, seperti menanggung beban berat yang tak terlihat. Anak-anak desa yang biasanya bermain di kebun singkong kini enggan lewat di dekat rumahnya. Mereka bilang, kalau sore suka ada bayangan orang di jendela padahal pintunya dikunci. Sementara itu, setiap malam rumah itu tampak menyala redup oleh lampu damar. Dari jauh cahaya itu berkelip seperti lilin di tengah kegelapan. Beberapa kali warga yang melintas malam-malam mendengar suara seperti seseorang sedang berbicara di dalam. Padahal mereka tahu Surya tinggal sendirian. Suara itu lembut, seperti perempuan yang melantunkan sesuatu pelan suatu malam. Seorang pemuda bernama Arman yang pulang dari warung melintas di jalan setapak dekat kebun singkong. Ia berhenti ketika mencium aroma melati yang sangat kuat. Padahal tak ada bunga di sekitar situ. Ia menatap ke arah rumah tua itu. Lampu damar masih menyala di dalam. Dari jendela, terlihat bayangan seseorang berdiri di dekat tungku. Arman menajamkan pandangan, tapi saat angin berhembus, bayangan itu menghilang. Ia menelan ludah dan mempercepat langkahnya. Namun aroma melati itu justru semakin pekat, seolah mengikutinya hingga ke ujung jalan desa. Keesokan paginya, warga mulai berbisik tentang bau aneh yang muncul di malam hari dari arah rumah Surya. Bau melati segar, tapi menusuk hidung, kata mereka. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Ada yang menganggapnya hanya kebetulan. Ada pula yang mulai merasa was-was. Surya tetap tenang seperti biasa. Ia duduk di teras setiap sore, menatap kebun singkong yang bergoyang perlahan diterpa angin. Sesekali, bibirnya bergerak seperti sedang berdoa. Namun dari dekat terdengar seperti menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Malam berikutnya, langit kembali diselimuti awan gelap. Lampu damar di rumah itu menyala, memantulkan cahaya kuning ke arah kebun. Suara jangkrik masih lenyap, dan ketika angin berhembus membawa aroma melati yang semakin tajam, warga tahu rumah itu tidak lagi benar-benar kosong. Mereka tak berani membicarakannya terlalu keras, hanya memandang dari jauh sambil berbisik. Rumah itu sudah kembali hidup, dan di dalam rumah Surya menatap tungku yang menyala pelan. Senyum samar di wajahnya. Aku sudah di sini, Lastri. Aku sudah pulang. Di luar aroma melati semakin kuat, seperti menyelimuti seluruh kebun singkong. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, desa benar-benar sunyi. Aroma melati yang menebal di udara malam itu masih tercium samar keesokan harinya, dan desa tetap diliputi kesunyian yang tidak biasa. Desa seolah menahan napas, seolah sadar bahwa rumah itu sudah kembali hidup seperti bisik warga malam sebelumnya. Dari sinilah kisah berlanjut. Ketika Surya duduk di teras rumah kayu itu, menatap kebun singkong yang melambai pelan diterpa embusan angin pagi. Hari itu matahari mencoba menembus celah-celah awan yang tebal. Cahaya yang muncul hanya redup, seperti enggan bersinar penuh. Surya menghirup udara desa dalam-dalam. Aroma tanah basah, dedaunan, dan sedikit asap dari dapur warga membuat suasana terasa begitu sederhana. Namun di tengah kesederhanaan itu, ada sesuatu yang ganjil terpatri di dalam rumahnya. Sesuatu yang hanya ia rasakan, dan sebagian orang lain samar-samar mengendus kehadirannya. Setelah beristirahat sebentar, Surya mengambil pancingnya dan menuju aliran sungai kecil di belakang desa. Sepanjang jalan ia berpapasan dengan beberapa warga. Mereka memberikan senyum, namun tatapan mereka tetap penuh rasa ingin tahu. Surya membalas dengan senyum tipis, menahan perasaan yang sulit ia jelaskan. Di pasar kecil desa itu, kabar tentang Surya masih hangat dibicarakan. Beberapa pedagang memperhatikan cara Surya bekerja. Rapi, senyap, dan sangat telaten. Ia membetulkan payung, lampu minyak, kursi goyang, bahkan radio rusak. Sikapnya lembut, tutur katanya sopan, dan ia selalu tampak seperti seseorang yang ingin hidup damai. Namun setiap kali Surya pergi, aroma melati samar selalu tertinggal di sekitar barang-barang yang ia sentuh. Warga saling pandang setiap kali menyadarinya, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Hari berganti hari, dan meski hidup Surya tampak biasa, ada kebiasaan aneh yang dilakukan setiap malam. Tepat setelah matahari terbenam, ia menutup semua jendela kecuali satu, yang mengarah ke tungku tua di dalam rumah. Ia menyalakan lampu damar sebelum duduk menghadapnya selama berjam-jam, seolah sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Dari luar, lampu itu memancarkan cahaya kuning redup seperti obor yang nyaris padam.
Di malam ketiga sejak kedatangannya, suara jangkrik kembali lenyap begitu gelap mulai merayap. Kali ini, beberapa warga menyadarinya sebagai pertanda yang tidak biasa. Arman, pemuda yang pernah mencium aroma melati kuat dari rumah itu, memutuskan untuk lewat kembali malam itu. Taya berjalan perlahan di jalan setapak yang membelah kebun singkong. Angin dingin menerpa tengkuknya, membuatnya merapatkan jaket tipis yang ia kenakan. Ketika ia mendekati rumah itu, aroma melati kembali mencuat. Lebih kuat daripada sebelumnya, seperti bunga yang baru dipetik. Arman menahan napas, lampu damar masih menyala dari balik jendela, membuat bayangan-bayangan samar bergerak di dinding. Ia mendekat sedikit, meskipun nalurinya menyuruhnya pergi. Dan saat itulah ia mendengarnya. Suara lirih, suara perempuan. Seperti seseorang sedang membaca sesuatu pelan-pelan, nada suaranya datar, namun ritmenya teratur. Mirip orang membaca doa, tapi beberapa kata terdengar patah-patah. Seakan pelafalannya tidak sempurna. Arman membelalak. Ia mendekat satu langkah lagi, suara itu semakin jelas, seperti berada tepat di balik dinding tipis rumah itu. Kata-katanya seperti dari bahasa lama yang asing di telinganya. Sesekali terdengar hentakan halus, seperti seseorang sedang berjalan pelan di dalam. Dengan jantung berdegup keras, Arman mengintip melalui celah papan yang bolong di samping jendela. Ia melihat Surya duduk bersila di dekat tungku. Tubuhnya menunduk sedikit, namun ada sesuatu yang janggal. Bayangan lain tampak bergerak di belakangnya. Bayangan perempuan, berambut panjang bergoyang perlahan seiring dengan suara yang ia dengar. Arman terperanjat mundur, menahan teriakan. Ia menutup mulut dengan tangan gemetar. Ketika angin bertiup kencang, jendela rumah itu berderit, dan bayangan itu menghilang seolah tertelan kegelapan. Suara perempuan itu pun lenyap. Digantikan keheningan yang menusuk. Arman tak menunggu lebih lama. Ia berlari pulang, menyisakan suara langkah panik di jalan tanah. Keesokan paginya, ia menceritakan apa yang ia lihat kepada beberapa teman dekatnya di warung. Namun seperti biasa ketika seseorang bercerita tentang hal-hal gaib, ia ditertawakan. "Ah, kamu cuma kebanyakan dengar cerita orang tua dulu," kata salah satu temannya. "Tapi aku lihat sendiri, ada bayangan perempuan di dalam rumah itu," bantah Arman. Wajahnya pucat, mungkin bayangan Surya sendiri, karena lampu damar sudah. Jangan berlebihan. Namun ketika seorang ibu-ibu yang duduk di sudut warung mendengar cerita Arman, ia hanya menatap kosong ke arah jalan yang menuju rumah tua itu. Aroma melati, suara perempuan. Gumamnya lirih, dulu juga begitu. Arman menatapnya, namun ibu itu enggan melanjutkan, seolah ada sesuatu dari masa lalu desa ini yang sebaiknya tidak dibicarakan. Malam berikutnya, kejadian serupa kembali terulang. Beberapa laki-laki dewasa yang pulang dari ronda malam mendengar suara yang sama saat melewati kebun singkong. Suara lembut, pelan, seperti lantunan mantra. Salah satu dari mereka bahkan mengaku melihat cahaya putih bergerak cepat di balik pepohonan sebelum menghilang ke arah rumah Surya. Setelah kejadian itu, warga mulai sengaja menghindari jalan yang dekat dengan rumah Surya. Anak-anak mulai dilarang bermain hingga dekat kebun singkong ketika matahari mulai turun. Meski begitu, Surya tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia bekerja, menyapa orang dengan sopan, namun selalu pulang sebelum gelap. Setiap malam, ia kembali melakukan kebiasaannya. Duduk di depan tungku dengan lampu damar menyala redup, tapi kini ada perbedaan kadang-kadang. Dari dalam rumah itu terdengar suara lain, suara lembut yang bukan miliknya, seperti seseorang berbicara kepadanya. Kadang terdengar seperti meminta sesuatu, kadang seperti mengeluh. Dan setiap kali suara itu terdengar, angin akan berhenti. Daun singkong tidak lagi bergoyang, suara alam lenyap. Malam itu aroma melati kembali muncul, lebih kuat daripada malam-malam sebelumnya, menyelimuti hampir seluruh jalanan desa. Warga yang mencium aromanya terdiam, saling berpandangan cemas. Tanpa mereka sadari, dari jendela rumah tua itu, ada bayangan perempuan yang berdiri diam menghadap keluar. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tak terlihat. Namun kehadirannya begitu kuat hingga membuat udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Dan tepat saat itu, suara lirih kembali terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. "Sudah pulang?" Suara itu seperti menyahut bisikan Surya dari malam sebelumnya. Malam semakin larut,
dan aroma melati makin menebal, warga desa tidak tahu bahwa ini baru permulaan dan rumah kayu itu kini tidak lagi dihuni oleh satu jiwa saja. Rumah kayu itu kini tidak lagi dihuni oleh satu jiwa saja. Begitulah bisik warga yang mulai tersebar dari mulut ke mulut setiap kali malam turun. Dan aroma melati kembali memenuhi udara, suara perempuan yang lirih, bayangan samar di balik jendela, dan kesunyian yang menyelimuti kebun singkong telah menjelma menjadi bahan obrolan utama di warung kopi, di pos ronda, bahkan di sawah ketika para petani beristirahat. Tak ada yang berani mengaku pernah melihatnya langsung, selain Arman. Tapi semakin banyak yang meyakini bahwa rumah itu memang sudah berpenghuni lagi. Beberapa warga bahkan mulai percaya Surya bukan manusia biasa. Mungkin orang yang memelihara makhluk halus atau sedang menjalani tirakat. Pagi itu, udara desa terasa berat, langit mendung, dan aroma melati samar-samar masih tercium di dekat jalan menuju rumah Surya. Di warung Burus Mini, beberapa lelaki tua tengah berkumpul sambil menyeruput kopi panas. Sudah 3 malam suara itu terdengar, ujar Sastro, tukang kayu yang rumahnya tak jauh dari kebun singkong. Aku dengar sendiri, seperti perempuan sedang mengaji, tapi nadanya aneh, seperti marah tapi menahan tangis. Yang lain mengangguk, wajah mereka serius. Sudahlah, potong salah satu di antara mereka. Dulu juga begitu. Waktu rumah itu masih ditempati orang lama, kita juga dengar hal yang sama. Ucapan itu membuat suasana warung tiba-tiba hening, hanya terdengar sendok beradu dengan gelas. Jangan diingat-ingat, Sastro, bisik Burus Mini, pemilik warung. Kalau masih ingat kejadian dulu, nanti bisa ikut ke bawah. Sastro menarik napas berat. Tapi warga harus tahu, Bu. Rumah itu bukan rumah biasa. Dulu yang tinggal di sana perempuan muda, namanya Lastri, cantik. Tapi malangnya nasibnya. Mata-mata di warung serempak menoleh. Sebagian orang tua menunduk, enggan mendengar, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Lastri dulu kerja di rumah Pak Demang, jadi pembantu. Katanya dia dibuang karena hamil, tapi laki-laki yang menghamilinya kabur. Orang-orang sempat nolong, tapi dia malu, memilih tinggal di rumah itu sendirian. Setelah itu, dia mati, katanya bunuh diri. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Sejak malam kematiannya, suara perempuan menangis sering terdengar di rumah itu. Dan bau melati selalu muncul setiap malam Jumat. Arman yang duduk di pojok warung menelan ludah, cerita itu membuat tengkuknya meremang. Ia teringat bayangan yang dilihatnya malam itu, dan bagaimana aroma melati mengejarnya sampai ke ujung jalan. Terus kenapa orang tak pernah menempati lagi? Tanya Arman, suaranya pelan. Sastro memandangnya serius, karena Mbak Rono melarang. Dia bilang, siapapun yang menyalakan lampu damar di rumah itu setelah tengah malam, pasti akan didatangi arwah Lastri. Semua terdiam dan sekarang lanjut Sastro dengan nada rendah. Surya selalu menyalakan lampu damar setiap malam, bahkan sampai subuh. Kata-kata itu menggantung di udara, menimbulkan rasa tidak nyaman yang merayap pelan. Hari-hari berlalu dengan perasaan was-was yang terus tumbuh di dada warga. Anak-anak tak lagi bermain di kebun singkong. Ibu-ibu memilih menjemur pakaian di halaman depan rumah saja. Setiap kali angin membawa aroma melati, mereka buru-buru menutup pintu dan jendela. Takut sesuatu menyelinap bersama bau itu, Surya sendiri tetap hidup tenang di rumah kayu itu. Setiap pagi ia keluar membawa peralatan tukangnya, menyapa orang dengan ramah. Namun mata orang-orang selalu mengikuti setiap langkahnya dengan curiga. Tidak sedikit yang menyebutnya orang pesugihan. Apalagi setelah ada kabar bahwa ia kadang terlihat berbicara sendirian di halaman belakang rumah. Suatu sore, Kepala Desa Pak Darto bersama Mbah Rono mendatangi Surya. Langit mulai jingga ketika mereka mengetuk pintu. Surya keluar dengan wajah tenang, mengenakan baju lusuh dan sarung yang digulung di pinggang. Selamat sore, Pak Surya, sapa Pak Darto sopan. Kami mau bicara sedikit. Silakan masuk, jawab Surya datar. Tapi matanya seolah menimbang-nimbang maksud kedatangan mereka. Di dalam rumah aroma dupa samar tercium. Di atas meja tampak wadah kecil berisi bunga melati segar dan air dalam mangkuk tembikar. Pak Darto menatap benda itu sebentar sebelum berkata, warga mulai resah, Pak Surya. Mereka bilang setiap malam terdengar suara perempuan dari rumah ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin Anda jelaskan. Surya tersenyum tipis. Hanya suara angin, Pak. Rumah tua ini banyak celahnya.
Mungkin yang mereka dengar hanyalah bunyi daun singkong dan hembusan malam. Pak Darto menatapnya ragu, tapi tak ingin memperpanjang. Ia menoleh ke Mbah Rono, berharap tetua desa itu bisa bicara lebih tegas. Mbah Rono memandang Surya lama sekali, sebelum akhirnya membuka suara. "Kau tahu sejarah rumah ini, Nak Surya?" Surya terdiam sejenak. "Sedikit, Mbah." "Kalau begitu, dengarkan baik-baik," ucap Mbah Rono dengan suara serak. "Dulu ada seorang perempuan bernama Lastri. Ia tinggal di sini sendirian setelah dibuang keluarganya. Ia mati di rumah ini, dan sejak itu arwahnya tak pernah pergi. Ia marah, dendam, dan menunggu seseorang. Karena itu kami sepakat rumah ini dikosongkan selamanya, dan satu larangan yang tak boleh dilanggar. Jangan menyalakan lampu damar setelah tengah malam, karena kalau cahayanya menembus kegelapan, dia akan datang." Suasana jadi sunyi, hanya suara kayu berderit di atap. Namun Surya tidak menunjukkan ketakutan, ia malah menunduk, menatap lantai dengan mata kosong, lalu berkata pelan, "Mbah, kadang ada hal-hal yang memang harus dihadapi, bukan dihindari." Ucapan itu membuat dada Mbah Rono sesak. Ia menatap Surya lekat-lekat, tapi di matanya hanya terlihat kesedihan, bukan kesombongan. Ia tahu ada sesuatu yang belum dikatakan pria itu. Setelah pertemuan singkat itu, Pak Darto dan Mbah Rono pulang tanpa jawaban yang memuaskan. Namun malamnya, Mbah Rono tidak bisa tidur. Dalam tidurnya yang singkat, ia bermimpi melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon melati di belakang rumah Surya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari bibirnya keluar kata-kata pelan, "Dia sudah pulang." Mbah Rono terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap keluar jendela, ke arah kebun singkong yang tertutup kabut tipis. Aroma melati kembali menguar dari kejauhan, dan di kejauhan sana, di rumah kayu tua itu, lampu damar masih menyala menembus malam yang pekat. Pagi berikutnya, warga menemukan jejak kaki basah di tanah sekitar rumah Surya. Anehnya, jejak itu hanya sepasang, kecil, dan menuju ke pintu depan tanpa bekas keluar lagi. Orang-orang mulai ketakutan. Desas-desus semakin liar. Ada yang bilang Surya membawa pulang arwah dari masa lalunya. Ada pula yang mengatakan Lastri kembali untuk menagih janji lama. Namun yang paling mengerikan bukanlah cerita-cerita itu, melainkan kenyataan bahwa semakin malam, aroma melati semakin kuat, dan setiap kali cahaya lampu damar berkelip di balik jendela, bayangan dua sosok terlihat menari di dinding, satu tinggi, satu lebih kecil, seolah rumah itu benar-benar dihuni oleh lebih dari satu jiwa. Semakin malam, aroma melati semakin kuat. Itulah yang terus terngiang di kepala Arman. Setiap kali ia melewati jalan tanah di depan rumah Surya, kini setiap sudut desa seperti menyimpan rasa was-was. Lampu-lampu di beranda rumah warga dinyalakan lebih awal. Pintu ditutup rapat. Bahkan sebelum azan Isya berkumandang, tak ada lagi anak-anak yang bermain petak umpet di bawah pohon bambu. Tak ada lagi obrolan santai di pos ronda sampai larut. Semuanya seolah menunggu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Arman masih mengingat jelas bayangan samar yang ia lihat di jendela rumah Surya malam itu. Sosok perempuan berambut panjang dengan wajah tak jelas, berdiri diam seolah menatap balik padanya. Namun yang paling tak bisa ia lupakan adalah sepasang jejak kaki basah di depan pintu rumah itu, kecil seperti milik perempuan, dan anehnya, jejak itu selalu muncul setiap pagi. Hanya menuju ke dalam rumah tanpa pernah terlihat keluar lagi. Rasa penasaran Arman mulai bercampur dengan ketakutan. Malam demi malam ia memperhatikan rumah itu dari kejauhan, kadang dari balik pohon pisang, kadang dari ujung pagar bambu di depan rumah Pak Darto. Dan setiap kali lampu damar di ruang tengah menyala, bayangan dua sosok itu terlihat jelas menari di dinding. Satu tinggi, satu kecil seperti yang diceritakan orang-orang. Suatu malam, dorongan rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Arman memutuskan untuk mendekat. Ia membawa senter kecil dan mengenakan jaket tebal. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan melati yang menyengat. Langkahnya pelan tapi pasti, menapaki jalan berbatu menuju rumah itu. Dari jarak 10 meter, ia sudah bisa melihat cahaya redup lampu damar berkelip. Dari jendela, suara samar seperti nyanyian terdengar pelan, lirih, seolah seseorang sedang menina bobokan anak kecil. Arman menahan napas. Suara itu bukan milik Surya, terlalu lembut, terlalu halus, dan terlalu sedih. Ketika ia mendekat lebih jauh,
Suara itu tiba-tiba berhenti. Lampu damar di dalam rumah berkedip satu kali, lalu padam seketika. Suasana berubah hening. Arman mematung, jantungnya berdegup kencang. Dari balik jendela, samar-samar ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan rambut panjang terurai. Lalu mata hitam besar yang menatap langsung ke arahnya. Arman terpekik dan mundur beberapa langkah. Senter di tangannya jatuh ke tanah. Ia berlari sekuat tenaga menuju jalan utama. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi punggung. Saat menoleh sekali lagi ke belakang, ia melihat pintu rumah kayu itu terbuka perlahan. Dari dalamnya, seberkas cahaya redup muncul kembali, diiringi aroma melati yang kian pekat menusuk hidung. Keesokan paginya, kabar tentang jeritan Arman menyebar cepat. Warga desa berkumpul di rumah Pak Darto untuk membicarakan kejadian itu. Arman duduk di kursi panjang, wajahnya pucat, matanya kosong. "Dia benar, Pak," ujar Arman dengan suara gemetar. "Aku melihatnya. Ada perempuan di dalam rumah itu. Wajahnya bukan wajah manusia." Mbah Rono yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Suaranya rendah namun tegas. "Aku sudah menduga. Larangan itu bukan sekadar cerita. Arwah Lastri memang belum pergi. Dan sepertinya Surya telah membuka jalan baginya untuk kembali." Pak Darto menatap Surya yang duduk di pojok ruangan. Wajah Surya tampak tenang, tapi di balik matanya ada sesuatu yang sulit dibaca. "Surya, katakan yang sebenarnya," ucap Pak Darto perlahan. "Siapa perempuan itu? Kenapa setiap malam ada suara dari rumahmu?" Surya menunduk. Lama ia terdiam, seolah menimbang apakah harus jujur atau tetap menyimpan rahasia. Akhirnya ia berucap pelan, "Aku tidak tahu apa yang kalian dengar, tapi aku memang merasa tidak sendirian di rumah itu." "Tidak sendirian?" tanya Pak Darto heran. Surya mengangguk. "Sejak malam pertama aku menyalakan lampu damar. Aku mendengar langkah kaki kecil di belakang rumah. Lalu suara perempuan memanggil namaku. Awalnya aku kira halusinasi, tapi semakin lama semakin jelas. Bahkan kadang, ketika aku tertidur, aku merasa ada yang duduk di sampingku. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar." Mbah Rono menatap Surya lekat-lekat. "Nak Surya, arwah yang memanggilmu itu bukan tanpa alasan. Kan ada sesuatu yang mengikat kalian. Katakan, apa hubunganmu dengan perempuan bernama Lastri?" Surya terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku dulu pernah mengenalnya." Ucapan itu membuat semua orang tersentak. "Dia pembantu di rumah majikanku dulu," lanjut Surya dengan suara serak. "Kami sempat dekat, sangat dekat, tapi aku pengecut. Saat dia hamil, aku justru pergi dan meninggalkannya. Aku takut, malu dan lari ke kota. Aku tidak tahu kalau dia mati di rumah ini." Tangis kecil terdengar dari bibir Arman yang kini menatap Surya dengan campuran iba dan takut. Mbah Rono memejamkan mata. "Jadi benar, dia mencarimu. Dia tidak tenang karena janji yang tak kau tepati." Surya menunduk, bahunya bergetar. "Aku kira dengan kembali ke sini, aku bisa menebus semuanya. Aku pikir dengan menyalakan lampu damar setiap malam, aku bisa menenangkan arwahnya. Tidak, Nak," kata Mbah Rono lirih. "Kau justru membangunkannya. Kau membuka jalan bagi dendam yang selama ini terpendam." Malam itu, desa kembali diliputi ketegangan. Warga diminta tidak keluar rumah, tapi beberapa lelaki tetap berjaga di pos ronda. Takut jika sesuatu terjadi lagi. Angin malam membawa suara samar dari arah rumah Surya. Kali ini bukan nyanyian, melainkan ratapan panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Di dalam rumah kayu itu, Surya duduk di depan lampu damar yang menyala redup. Di depannya, mangkuk tembikar berisi air dan bunga melati mulai bergetar, seolah ada angin bertiup dari dalam rumah. Suara perempuan itu terdengar jelas sekarang. "Dekat sekali, kenapa kau pergi, Surya?" Surya menatap sekeliling, wajahnya pucat. "Lastri? Aku minta maaf." Bayangan samar mulai muncul dari sudut ruangan, rambut panjang terurai, mata hitam legam menatap tajam. Wajahnya rusak, penuh luka menganga, tapi suaranya tetap lembut menyayat hati. "Kau janji akan kembali, tapi aku mati menunggumu." Surya menitikkan air mata, ia berlutut, menatap bayangan itu dengan penuh penyesalan. "Aku kembali, Lastri. Aku di sini sekarang. Biarkan aku menebus semuanya." Bayangan itu mendekat, melayang perlahan ke arahnya. Aroma melati memenuhi udara, semakin pekat, hingga membuat Surya sesak napas.
tangan dingin menyentuh pipinya. "Kau sudah terlambat, Surya," bisik arwah itu. "Sekarang aku tidak sendiri." Di belakang sosok Lastri muncul bayangan kecil, anak perempuan dengan rambut sebahu dan mata kosong. Ia memeluk kaki Lastri sambil menatap Surya. "Dia anak kita." Lampu damar bergetar, lalu padam seketika. Dari luar, warga yang berjaga melihat kilatan cahaya merah. Di balik jendela, disusul jeritan panjang yang memecah malam. Setelah itu hening, dan untuk pertama kalinya, aroma melati bukan hanya tercium di sekitar rumah Surya, tapi juga menyebar ke seluruh desa, seolah arwah yang selama ini terkurung akhirnya bebas untuk berjalan di antara mereka. Aroma melati itu kini tak hanya tercium di sekitar rumah Surya, tapi juga menyebar ke seluruh desa. Menembus celah-celah pintu dan jendela rumah warga, setiap orang yang mencium wangi itu akan merasa dingin menjalar di tengkuknya, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari balik kegelapan. Hening malam desa yang dulu menenangkan kini berubah menjadi ancaman sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong, hanya desir angin yang membawa bisikan-bisikan samar yang sulit dimengerti. Sejak malam jeritan itu terdengar, tak seorang pun berani mendekati rumah Surya lagi. Pagi harinya, Arman dan Pak Darto menemukan rumah itu dalam keadaan terbuka lebar. Pintu kayunya berderit pelan ketika disentuh. Dan di lantai ruang tengah, mereka melihat bekas jelaga menghitam membentuk lingkaran tak sempurna. Di tengah lingkaran itu, terdapat sisa bunga melati yang telah mengering, dan di antara kelopaknya menempel setitik darah kering berwarna coklat gelap. "Surya," gumam Pak Darto pelan, "kau di mana, nak?" Namun tak ada jawaban. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah itu. Hanya keheningan dan udara dingin yang terasa tak wajar. Arman memandangi sekitar dengan waspada. Matanya berhenti di sudut ruang tempat lampu damar tergantung. Kaca lampu itu retak, seolah meledak dari dalam. Mereka berdua memutuskan untuk keluar. Tapi begitu Arman melangkah ke pintu, ia berhenti di ambang pintu. Terlihat lagi jejak kaki kecil basah mengarah keluar rumah. Jejak itu berhenti tepat di halaman. Di antara rumpun melati liar yang tumbuh tak beraturan, dari arah sana, aroma bunga semakin kuat, menusuk hidung hingga membuat dada terasa sesak. "Pak," bisik Arman, "melatinya tidak ada sebelumnya, kan?" Pak Darto menatapnya lekat-lekat. Wajahnya tegang. "Tidak, Man, itu tidak ada kemarin." Mereka berdua segera pergi tanpa berkata lagi. Dan semenjak hari itu, desas-desus tentang arwah Lastri dan anak kecilnya menyebar cepat. Ada yang mengaku mendengar suara tawa anak kecil di belakang rumah. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berjalan di antara pohon singkong menjelang subuh. Semua menolak mendekat, tapi rasa ingin tahu yang menyesakkan membuat mereka selalu membicarakannya di setiap kesempatan. Mbah Rono, orang tertua di desa itu, akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia memanggil beberapa warga, termasuk Arman dan Pak Darto, untuk berkumpul di rumahnya malam itu. Di atas meja ia menyiapkan beberapa dupa, sebatang kayu cendana, dan kendi berisi air bunga. Kalau dibiarkan, katanya pelan, arwah Lastri akan semakin kuat. Dendamnya sudah terbangun. Dan kini ia tak lagi terikat pada rumah itu. Ayah mulai menuntut. "Tuntut apa, Mbah?" tanya Arman dengan suara gemetar. Yang dia mau bukan harta, bukan sesaji. Dia ingin keadilan. Arwah perempuan itu tersiksa karena janji yang tak ditepati. Dan kini, setelah jalan dibuka oleh Surya, ia bebas menuntut siapa saja yang mencoba menutup kisahnya. Pak Darto menelan ludah. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus menenangkan arwahnya," jawab Mbah Rono. "Tapi untuk itu kita perlu tahu di mana jasadnya dikubur. Selama itu belum ditemukan, arwahnya akan terus gentayangan di antara dunia." Arman menatap tanah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia teringat sesuatu. Beberapa hari sebelum Surya datang, ia pernah melihat seekor anjing menggali di belakang rumah itu, di bawah pohon melati liar. Waktu itu ia tidak berpikir apa-apa. Tapi kini, kenangan itu terasa seperti potongan teka-teki yang mengerikan. "Di belakang rumah, Mbah," katanya pelan. "Aku pernah melihat anjing menggali di sana." Mbah Rono mengangguk. "Kalau begitu, kita akan ke sana malam ini. Kita harus memastikan." Malam turun perlahan diselimuti kabut tipis. Angin yang berembus dari arah kebun singkong terasa lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah bercampur wangi melati.
4 orang berjalan beriringan menuju rumah tua itu. Mbah Rono di depan membawa dupa yang menyala, diikuti oleh Pak Darto, Arman, dan satu warga muda bernama Rudi yang menenteng cangkul. Begitu mereka tiba di halaman rumah, suasana langsung berubah. Dupa di tangan Mbah Rono berkedip-kedip, seperti lilin tertiup angin. Meski udara terasa diam, rumah itu tampak lebih tua dari sebelumnya. Dindingnya mengelupas, atapnya berlumut, dan jendela-jendelanya terbuka lebar seolah menatap mereka. "Di mana tempatnya, Man?" tanya Mbah Rono Arman. Menunjuk ke arah pohon melati liar di belakang rumah. Di situ Mbah, tepat di bawahnya. Mbah Rono menancapkan dupa di tanah, lalu menaburkan bunga 7 rupa di sekitar pohon. "Jangan banyak bicara. Apapun yang kalian lihat nanti, jangan berteriak," ucapnya pelan. Rudi mulai menggali. Suara cangkul menghantam tanah menggema pelan, bersaut-sautan dengan detak jantung mereka yang berdegup keras. Tak lama, udara di sekitar mereka terasa berubah. Semakin berat, semakin dingin. Dupa tiba-tiba mati, dan kabut mulai turun menutupi kaki mereka. "Cepat, Rud," seru Pak Darto pelan. Baru beberapa cangkul lagi, sesuatu muncul dari dalam tanah. Sebuah kain putih, lusuh dan kotor, terlihat di antara gumpalan tanah basah. Bau anyir langsung menusuk hidung mereka. Rudi mundur dengan wajah pucat. "Ya Tuhan," desisnya, "ada tubuh di sini." Mbah Rono berlutut, tangannya gemetar. "Jangan sentuh," katanya cepat. Ia merogoh saku dan menyalakan dupa kembali. Asap putih mengepul, mengelilingi tempat itu. Namun tiba-tiba, angin kencang berembus, dupa padam lagi. Dari arah rumah, terdengar suara langkah kaki pelan. 1, 2, 3, semakin dekat. Mereka semua terpaku. Dari balik kabut muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih kusam yang menempel di tubuhnya yang basah. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan di tangannya menggenggam bunga melati segar. "Kenapa kalian menggali tempatku?" Suaranya serak namun jelas. Arman mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar hebat. "Lastri?" Sosok itu menatap lurus ke arahnya. Air menetes dari ujung rambutnya ke tanah. "Kalian mencuri ketenanganku. Kalian membangunkanku lagi." Mbah Rono menunduk, mencoba tetap tenang. "Kami tidak berniat jahat, Lastri. Kami hanya ingin menenangkanmu." "Tenang?" Suaranya meninggi, lalu berubah menjadi ratapan. "Aku tidak akan tenang sebelum dia menemuiku." "Siapa?" tanya Pak Darto. Meski sudah tahu jawabannya, surya udara tiba-tiba bergetar. Dan dari tanah yang mereka gali, terdengar suara seperti seseorang menangis. Pelan tapi jelas tanah itu bergerak sendiri, dan dari dalamnya sesuatu mulai muncul. Bukan tubuh manusia, tapi sebuah boneka kecil dari kain yang telah hancur, terikat dengan benang merah di lehernya. Mbah Rono mundur, wajahnya tegang. "Ini bukan kuburan biasa," katanya cepat. "Ini tempat pengikat arwah. Seseorang dulu menahan jiwanya di sini." Lastri menunduk, tangannya gemetar. "Dia menahanku agar aku tidak bisa pergi. Tapi sekarang aku bebas." Angin berputar kencang, bunga melati berterbangan liar. Dari sela-sela pohon singkong, terdengar suara anak kecil tertawa. Lalu semuanya gelap. Ketika mereka membuka mata, sosok Lastri sudah menghilang. Hanya bau melati yang tersisa, dan boneka kain di tanah kini tergeletak tanpa benang merahnya. Mbah Rono menatap benda itu dengan ngeri. Dia sudah bebas. Dan sekarang arwah itu akan mencari Surya. Tak ada yang bicara setelah itu. Mereka pulang dengan langkah berat. Tahu bahwa malam-malam di desa itu tak akan pernah sama lagi, karena ketika wangi melati kembali muncul, itu berarti Lastri tengah berjalan di antara mereka, menuntut janji yang tak pernah ditepati. Ketika wangi melati kembali muncul, itu berarti Lastri tengah berjalan di antara mereka, menuntut janji yang tak pernah ditepati. Begitulah kata Mbah Rono malam itu, sebelum akhirnya semua pulang dengan wajah pucat dan langkah tergesa. Tapi ternyata kata-kata itu bukan sekadar peringatan, melainkan awal dari bencana yang benar-benar datang ke desa kecil itu. Keesokan harinya, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit tampak kelabu, matahari enggan menampakkan diri, dan embun pagi di daun singkong tak juga mengering. Meski waktu sudah beranjak siang, warga desa memilih menutup diri di rumah masing-masing, membiarkan jalan setapak di depan kebun surya sepi tanpa jejak kaki manusia. Namun, meski tak ada seorang pun yang lewat, suara langkah tetap terdengar setiap malam.
Pelan, teratur, seperti ada seseorang berjalan di antara batang-batang singkong sambil membawa sesuatu yang berderai lembut, entah bunga, entah rambut. Arman tak bisa tidur sejak malam penggalian itu. Suara tawa anak kecil dan ratapan perempuan seperti menempel di kepalanya setiap kali ia memejamkan mata. Ia melihat wajah Lastri dengan mata hitam legam, memelototinya dari kegelapan. Di sudut pandangannya yang lain, ia selalu melihat bayangan kecil seorang anak yang memeluk boneka kain tanpa kepala. Ketika pagi datang, ia memberanikan diri mendatangi Pak Darto, berharap setidaknya bisa mencari jalan keluar. Namun bahkan sebelum ia mengetuk pintu, ia mencium aroma melati yang kuat sekali. Aroma itu bukan datang dari halaman, melainkan dari dalam rumah Pak Darto. Panggilnya pelan, tak ada sahutan. Ia menunggu beberapa detik, lalu menolak pintu yang tidak dikunci. Suara engsel berderit tajam memecah kesunyian. Begitu pintu terbuka, pandangan Arman langsung disambut oleh pemandangan yang membuat darahnya membeku. Pak Darto duduk di kursi dekat jendela. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar menatap ke arah luar. Di pangkuannya terdapat bunga melati segar yang ditabur rapi, dan di bibirnya terlukis senyum aneh. Seolah seseorang menempatkan bunga itu dengan penuh kasih. Namun yang paling membuat ngeri adalah aroma wangi yang begitu kuat, bercampur dengan bau anyir darah yang baru mengering di lantai. Arman terhuyung mundur, lututnya lemas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dari balik jendela, ia melihat sekilas sesuatu bergerak di kebun singkong. Sosok perempuan berpakaian putih berjalan perlahan, menghilang di antara dedaunan. Ia lari keluar secepat mungkin, terengah-engah hingga hampir jatuh. Sesampainya di depan rumah Mbah Rono, ia mengetuk pintu berkali-kali. Mbah Rono, Pak Darto mati." Pintu terbuka, menampilkan wajah Mbah Rono yang tampak lebih tua dari semalam. Matanya merah seperti tak tidur semalaman. "Masuk." "Nak Arman," katanya lirih, "aku sudah tahu akan ada korban. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbah?" Arman bertanya dengan suara gemetar. Kenapa dia mengambil Pak Darto? Bukankah dia hanya mencari Surya? Mbah Rono menarik napas panjang. "Lastri bukan lagi arwah yang tenang, nak. Dendam yang terlalu lama dipendam membuatnya kehilangan arah. Ia mencari Surya, tapi amarahnya telah menelan segalanya. Siapapun yang mendekat pada rahasianya akan ia anggap sebagai penghalang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Temukan Surya. Hanya dia yang bisa menghentikan ini. Arwah Lastri tak akan berhenti sebelum janji itu ditepati." Sore itu, Arman dan dua pemuda desa bernama Rudi dan Wahyu memutuskan mencari Surya. Mereka berjalan ke arah barat desa, mengikuti kabar dari seorang penggembala yang mengaku melihat sosok pria berpakaian lusuh berjalan ke arah hutan bambu sejak pagi. Langit tampak muram, dan suara angin yang melintasi batang-batang bambu terdengar, seperti bisikan panjang yang memanggil nama seseorang. "Hati-hati," bisik Rudi. "Aku dengar banyak orang yang hilang di sini dulu. Mbah Rono bilang tempat ini batas antara dua dunia." Arman tak menanggapi. Ia hanya terus melangkah, matanya awas memperhatikan sekitar. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah tanah di bawah mereka menyerap tenaga dan keberanian. Hingga akhirnya, mereka menemukan sesuatu. Di bawah pohon bambu tua yang condong ke sungai, terlihat kain putih tergeletak di tanah. Sebagian kotor terkena lumpur. Arman menunduk dan matanya terbelalak. Itu adalah selendang yang pernah dipakai Lastri. Ia mengenalinya dari motif bunga melati yang terlukis di tepinya. "Dia lewat sini," gumamnya. Tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari balik semak. Ketiganya menoleh cepat. Dari dalam kegelapan muncul sosok Surya dengan wajah pucat pasi, bajunya compang-camping, dan matanya merah seperti habis menangis berhari-hari. "Surya!" seru Arman lega sekaligus marah. "Kau kemana saja?" "Desa kacau, orang-orang ketakutan. Lastri." Surya menatapnya dengan pandangan kosong. "Aku tahu, dia sudah datang menemuiku." "Apa maksudmu?" tanya Rudi. "Dia datang tadi malam," jawab Surya lirih. "Dia berdiri di depan rumahku. Aku mencoba bicara padanya, tapi dia hanya diam, lalu menatapku lama sekali. Setelah itu dia pergi, tapi aku tahu dia tidak akan berhenti. Dia ingin aku ikut dengannya." "Jangan bicara begitu." "Surya," ujar Arman, "kita bisa menolongmu. Mbah Rono tahu cara menenangkan arwahnya." Surya menatap kosong ke arah pepohonan.
Tidak, Arman. Lastri bukan lagi Lastri yang dulu. Dia sudah berubah. Kau tahu apa yang lebih kejam dari dendam? Penyesalan. Aku menyesal, dan dia tahu itu. Dia memanggilku bukan untuk menuntut maaf, tapi untuk menjemputku. Angin tiba-tiba berembus keras, membuat daun bambu berdesir seperti ribuan suara berbisik. Di antara gemerisik itu, terdengar suara lirih seorang perempuan memanggil, "Surya." Mereka semua membeku, suara itu datang dari arah sungai. Surya menatap mereka dengan mata kosong. "Kalian dengar? Dia sudah datang." "Jangan ke sana, Surya," seru Arman sambil menahan lengannya. Tapi Surya melepaskannya dengan kekuatan yang tak terduga, lalu berjalan perlahan menuju suara itu. Dari balik kabut sungai, muncul sosok perempuan berpakaian putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Air menetes dari ujung jarinya. Di sampingnya, berdiri anak kecil dengan wajah pucat, membawa boneka tanpa kepala, Surya. Suara itu kini jelas sekali, lembut tapi menyeramkan. "Kau berjanji menemaniku." Surya berhenti di tepi sungai, menatapnya dengan air mata yang jatuh tanpa suara. "Maafkan aku, Lastri. Aku salah meninggalkanmu. Aku datang untuk menebus semuanya." "Tidak perlu maaf," jawab Lastri dengan senyum menyeramkan. "Cukup ikut aku." Tangan pucatnya terulur. Air di sungai beriak pelan, memantulkan bayangan dua sosok itu seperti tarian kabur di antara cahaya remang. Surya melangkah 1 kali, 2 kali, hingga tubuhnya setengah masuk ke dalam air. Arman berteriak, "Surya, jangan!" Namun terlambat, air tiba-tiba bergejolak, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam berlendir yang menarik Surya ke bawah. Jeritannya menggema, lalu menghilang di telan derasnya sungai. Arman dan Rudi berdiri terpaku, tak berani bergerak. Dari kejauhan, Lastri menatap mereka. Matanya memerah seperti bara api. "Janji sudah ditepati," katanya pelan, tapi dendam belum padam. Lalu ia menghilang bersama kabut, meninggalkan udara berat dan aroma melati yang semakin pekat memenuhi seluruh tepi sungai. Dan malam itu, warga desa kembali terbangun oleh suara tangisan perempuan yang bergema panjang, seperti ratapan yang menolak berakhir. Lastri mungkin telah menjemput Surya, tapi kini ia telah terbangun sepenuhnya, dan dunia manusia bukan lagi tempat yang aman baginya. Lastri mungkin telah menjemput Surya, tapi kini ia telah terbangun sepenuhnya, dan dunia manusia bukan lagi tempat yang aman baginya. Sejak malam itu, sungai Wanatirta tak lagi tenang. Setiap kali angin lewat, terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis di antara riak air. Kadang terdengar lembut seperti rintihan, kadang berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga siapapun yang lewat di dekatnya. Keesokan harinya, kabar tentang kematian Pak Darto dan hilangnya Surya menyebar cepat. Warga desa yang sudah ketakutan kini benar-benar panik. Banyak yang memilih mengungsi ke rumah sanak saudara di desa sebelah, meninggalkan ladang dan hewan ternak mereka. Namun, beberapa orang tetap bertahan, termasuk Arman, yang merasa bertanggung jawab karena dirinya ikut memulai semua ini. Ia tak bisa menghapus bayangan wajah Lastri dari pikirannya. Malam demi malam, ia mendengar langkah kaki di depan rumahnya, diikuti dengan suara anak kecil tertawa pelan. Kadang terdengar ketukan di jendela, diiringi aroma melati yang begitu kuat. Setiap kali ia menengok, tak ada siapapun di luar sana. Hanya kabut yang melayang di atas tanah dan suara jangkrik yang berhenti tiba-tiba. "Ini harus diakhiri," gumamnya dalam gelap. "Kalau tidak, semua orang akan jadi korban." Ia pun memutuskan untuk menemui Mbah Rono lagi. Ketika ia tiba, rumah tua itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Pintu depan terbuka sedikit, seolah menantinya masuk. Begitu Arman melangkah ke dalam, ia langsung disambut oleh bau dupa yang pekat dan suara gemerincing kecil dari lonceng di langit-langit. "Mbah!" Panggilnya dari ruang tengah. Terdengar suara serak menjawab, "Aku sudah tahu kau akan datang, Nak Arman." Mbah Rono duduk di depan tungku, menatap bara api yang menyala redup. Di depannya, terdapat mangkuk tanah liat berisi air yang memantulkan bayangan Lastri. Samar, tapi jelas menunjukkan wajahnya yang rusak dan matanya yang membara. "Dia belum puas," kata Mbah Rono lirih. "Dendamnya belum selesai." Arman menelan ludah. "Tapi Surya sudah dibawa. Bukankah itu yang dia inginkan?" Mbah Rono menggeleng pelan.
Lastri bukan hanya ingin menjemput Surya, ada luka yang lebih dalam. Ia merasa dikhianati bukan oleh satu orang, tapi oleh seluruh desa dulu saat ia dituduh berselingkuh dan membunuh anaknya sendiri. Orang-orang di sini yang memukulnya, mengusirnya, dan membiarkannya mati tanpa keadilan. Sekarang dia ingin mereka semua merasakan penderitaan yang sama. Arman menunduk, dadanya terasa sesak. Ia masih kecil saat kejadian itu, tapi ia ingat bagaimana orang-orang melempari rumah Lastri dengan batu, menuduhnya wanita terkutuk yang membawa sial bagi panen mereka. Tak ada satu pun yang mau membela, bahkan Surya yang mencintainya pun pergi meninggalkannya karena tekanan warga. Kalau begitu, kata Arman pelan, mungkin dia datang bukan hanya untuk Surya, tapi untuk kita semua. Mbah Rono mengangguk. Benar, dan waktunya sudah dekat. Malam ke-7 setelah ia terbangun, arwahnya akan menuntut tumbal terakhir, darah manusia yang terlibat di masa lalunya. Lalu apa yang harus kulakukan, Mbah? Mbah Rono menatapnya lekat-lekat. Kau harus pergi ke tempat dia mati, ke dasar sungai Wanatirta. Di sanalah roh itu mengikat dendamnya. Tapi kau tak boleh pergi sendirian. Kau butuh seseorang yang punya ikatan darah dengan para pelaku masa lalu. Hanya dengan pengakuan dan penyesalan sejati, arwah itu bisa ditenangkan. Arman terdiam lama. Kalau begitu, aku harus menemukan Bu Sarmi. Nama itu membuat Mbah Rono menatapnya tajam. Kau yakin? Ya, jawab Arman tegas. Dia salah satu orang yang dulu ikut mengusir Lastri, dan dia masih hidup. Malam mulai turun saat Arman sampai di rumah Bu Sarmi. Rumah itu berada di tepi sawah, jauh dari rumah-rumah lain. Lampu minyak di beranda menyala redup, dan suara nyamuk mendengung di udara. Bu Sarmi, perempuan tua berambut putih dengan mata tajam, duduk di kursi bambu sambil memintal benang Arman. Katanya heran, "Ngapain kau malam-malam datang ke sini?" "Aku butuh bantuan, Bu," jawab Arman cepat. "Ini tentang Lastri." Begitu nama itu disebut, tangan Bu Sarmi berhenti memintal. Wajahnya berubah tegang, dan matanya memandang Arman dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Jangan sebut nama itu di rumahku. Kau mau kita dikutuk?" "Bu, dia sudah kembali. Banyak yang mati, Pak Darto, Surya, dan..." "Cukup," teriak Bu Sarmi. "Dia pantas mendapatkannya. Semua ini salah dia. Kalau dia nggak berbuat dosa, dia nggak akan mati seperti itu." Arman maju satu langkah. Suaranya bergetar tapi penuh amarah. "Bu, dia nggak bersalah. Kalian semua yang menuduhnya tanpa bukti. Sekarang dia menuntut keadilan." Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara piring pecah. Bu Sarmi menoleh kaget. "Siapa itu?" Suara langkah kaki kecil terdengar pelan dari dalam rumah. Lalu muncul sosok anak kecil dengan rambut panjang menutupi wajahnya, mengenakan baju tidur basah kuyup. Tangannya memegang boneka tanpa kepala. "Bu." Suaranya lembut, hampir seperti bisikan, "Kau masih ingat aku?" Bu Sarmi memucat seketika, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, jangan. Aku tidak bermaksud membunuhmu." Anak itu tersenyum aneh. "Tapi kau yang mendorongku ke sungai, kan?" Jerit Bu Sarmi memecah malam. Tubuhnya terhuyung, matanya terbelalak melihat anak itu perlahan berubah menjadi sosok perempuan dewasa dengan wajah penuh luka dan rambut menutupi separuh muka. "Lastri." Arman berusaha menarik Bu Sarmi pergi. Tapi angin kencang tiba-tiba berhembus dari segala arah. Api lampu minyak padam seketika. Di tengah kegelapan itu, hanya suara Lastri yang terdengar, berat dan dingin. "Penyesalanmu datang terlambat, Sarmi." Lalu suara air mengalir terdengar di bawah lantai, seperti ada sungai mengalir di dalam tanah. Bu Sarmi menjerit lagi, lalu tubuhnya terangkat ke udara, sebelum tiba-tiba jatuh keras ke lantai. Ketika Arman mendekat, matanya membelalak. Di leher Bu Sarmi terdapat bekas tangan basah, seperti dicengkeram dari dunia lain. Arman menatap sekeliling, mencari tanda keberadaan Lastri. Tapi hanya kabut dingin yang perlahan menyelimuti rumah itu. "Lastri," bisiknya, "kau sudah mendapat satu lagi. Tapi sampai kapan ini berakhir?" Tak ada jawaban. Hanya suara tangisan anak kecil dari kejauhan, menggema lembut di antara suara jangkrik dan desir angin. Arman tahu, malam ke-7 semakin dekat, dan ketika saat itu tiba, Lastri akan datang untuk mengambil yang terakhir. Mungkin dirinya sendiri. Langit di atas Wanatirta tampak kelam.
dan dari arah sungai, cahaya biru samar mulai tampak berdenyut, seperti napas yang bangkit dari bawah air. Dendam itu belum berakhir, ia baru saja memulai. Arman berdiri di tepi sungai, tubuhnya menggigil bukan hanya karena udara malam yang menusuk tulang, tapi karena rasa takut yang tak bisa ia kendalikan lagi. Di balik kabut yang menebal di atas air, ia bisa melihat bayangan samar seperti sosok perempuan berjalan perlahan. Rambutnya panjang menjuntai, dan langkahnya seperti tak menyentuh tanah. Itu Lastri, ia datang, seperti yang telah diperingatkan Mbah Rono. Malam ketujuh, malam ketika semua yang hidup harus menebus dosa masa lalu, suara aliran air mendadak berubah menjadi seperti ratapan. Burung-burung malam yang biasa bersarang di pohon bambu di tepi sungai terbang ketakutan meninggalkan tempatnya. Angin berembus membawa aroma melati yang sangat kuat hingga membuat Arman hampir mual. "Aku di sini, Lastri," ucapnya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh desiran angin. "Aku tahu semua yang mereka lakukan padamu salah, tapi tolong, hentikan ini." Tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang perlahan mendekat di atas air. Dari balik kabut, tubuh Lastri mulai terlihat lebih jelas. Bajunya masih basah, menempel pada kulit pucatnya. Matanya memancarkan cahaya kebiruan yang menusuk hati. Di tangannya tergenggam boneka rusak yang dulu sering ia berikan pada anaknya, Arman. Suara itu lembut namun dingin, seperti berasal dari dalam dada yang kosong. "Kau datang untuk membela mereka." "Aku datang untuk meminta maaf atas nama mereka," jawab Arman pelan. "Aku ingin semua ini berhenti." Lastri tersenyum samar, senyum yang membuat bulu kuduk Arman berdiri. "Maaf tidak bisa mengembalikan nyawa anakku. Maaf tidak bisa menghapus luka yang mereka beri di tubuhku. Mereka membakarku dengan kebencian, Arman. Dan sekarang, aku akan membalas dengan api yang sama." Tiba-tiba angin kencang berhembus dari segala arah, membuat air sungai berputar seperti pusaran raksasa. Dari dalamnya muncul sosok-sosok hitam, menyerupai bayangan manusia. Wajah mereka samar, tapi setiap dari mereka berteriak seperti menanggung siksaan. Suara itu menggetarkan bumi, membuat pepohonan di tepi sungai bergoyang keras. Arman berlutut, menutupi telinganya. "Lastri, hentikan. Mereka sudah cukup menderita. Kau sudah menjemput yang bersalah. Jangan bawa orang-orang tak berdosa." Namun suara Lastri meninggi, berubah menjadi jeritan yang menusuk hati. "Tak ada yang tak berdosa di desa ini. Semua menutup mata saat aku diseret dan dipukuli. Semua diam ketika anakku dilempar ke sungai ini." Air di sungai tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang lebih terang. Dari dalam pusaran air itu, muncul tubuh-tubuh yang membusuk. Bayangan orang-orang yang dulu pernah memukul dan mengusir Lastri. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak seperti mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Arman merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, malam ketujuh ini bukan sekadar malam biasa. Ini malam ketika dunia arwah dan dunia manusia bersinggungan. Saat dendam yang disimpan selama bertahun-tahun mencari jalannya keluar, ia segera berlari menuju gubuk Mbah Rono. Berharap masih sempat meminta pertolongan, tapi begitu tiba di sana, gubuk itu sudah kosong. Dupa masih mengepul di altar kecil, dan di atas meja terdapat secari kain bertuliskan huruf Jawa kuno. "Sing dadi sebab kudu dadi obat," yang menjadi sebab harus menjadi obat. Arman menatap tulisan itu lama. Ia memahami maksudnya. Dendam Lastri hanya bisa diredam oleh mereka yang dulu menjadi penyebab penderitaannya. Tapi kini sebagian besar dari mereka telah mati. Hanya satu orang yang masih hidup, dirinya sendiri. Ia teringat masa kecilnya. Ia bukan hanya saksi, tapi juga ikut melempari rumah Lastri dengan batu. Ia menertawakan perempuan itu ketika diseret warga. Ia bahkan bersembunyi di balik pagar saat mendengar Lastri menjerit minta tolong. Sekarang, semua kenangan itu datang menghantam seperti gelombang air sungai yang ganas. "Jadi, aku penyebabnya," gumamnya lirih dengan langkah gemetar. Ia kembali ke sungai. Kabut makin tebal. Tapi suara tangisan Lastri kini berubah. Bukan lagi penuh amarah, tapi seperti seseorang yang memanggil dengan rindu. "Arman," panggilnya pelan. "Aku di sini," jawab Arman. Matanya berkaca-kaca. "Aku datang bukan untuk melawanmu. Aku datang untuk menebus dosa itu." Sosok Lastri melangkah keluar dari kabut. Kini wajahnya tak seburuk sebelumnya. Luka di pipinya perlahan menghilang. Matanya yang dulu membara kini tampak basah oleh air mata. "Kau ingat malam itu?" tanyanya lirih.
Ketika mereka menyeretku dan anakku menangis, Arman mengangguk pelan. Aku ingat aku ada di sana, tapi aku pengecut. Aku tidak menolongmu, aku ikut melempari rumahmu. Karena takut dianggap pembela orang berdosa. Air mata menetes di pipinya. Maafkan aku, Lastri. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku rela kalau nyawaku harus jadi tebusannya. Lastri menatapnya lama. Angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik pun lenyap. Hanya suara air sungai yang tenang mengalir di antara mereka. Kau tulus, Arman, ucap Lastri lembut. Dan mungkin itu cukup bagiku. Ia melangkah perlahan ke arah Arman. Mengangkat tangannya yang pucat, menyentuh wajah pria itu dengan lembut. Saat itu juga, air sungai berkilau terang. Cahaya biru yang semula dingin berubah menjadi hangat. Dan satu persatu bayangan hitam yang bergentayangan mulai memudar, namun Lastri menatap ke arah sungai. Di sana, sosok anak kecilnya berdiri, tersenyum manis, lalu perlahan mengulurkan tangan ke arah ibunya. Waktuku sudah tiba, bisik Lastri. Terima kasih telah mengingatku sebagai manusia. Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya, melebur bersama kabut dan aroma melati yang makin tipis. Anak kecil itu menggandeng tangan ibunya, lalu mereka berdua menghilang ke dalam cahaya air yang tenang. Arman jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Air sungai kini tampak jernih, tenang dan damai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, namun di tengah keheningan itu, ia mendengar bisikan lembut, bukan ancaman, tapi ucapan yang penuh haru. Dendamku telah reda, tapi kutukanku belum berakhir. Arman terdiam, kata-kata itu bergema di dalam kepalanya, menyiratkan bahwa meski arwah Lastri telah tenang, bekas kebencian yang ditinggalkannya akan tetap hidup di tanah itu. Angin malam berembus pelan, membawa kembali aroma melati yang samar. Di langit, awan mulai tersibak, memperlihatkan bulan purnama yang akhirnya bersinar lagi. Setelah 7 malam berturut-turut tersembunyi, Arman menatap air sungai Wanatirta yang berkilau lembut, menyadari satu hal. Ketenangan yang ia lihat mungkin hanya sementara. Karena dosa yang diwariskan dari kebencian manusia tak akan pernah benar-benar lenyap, hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan lagi. Dan di dasar sungai yang tenang itu, seolah ada sesuatu yang masih berdenyut, seperti napas yang belum sepenuhnya berhenti. Dan di dasar sungai yang tenang itu, seolah ada sesuatu yang masih berdenyut, seperti napas yang belum sepenuhnya berhenti. Arman memandang permukaan Wanatirta yang tampak damai di bawah cahaya bulan. Namun, dalam kedamaian itu ada sesuatu yang aneh. Semacam getaran halus yang membuat air beriak tanpa sebab, seperti jika ada sesuatu di bawah sana yang mencoba bangkit. Angin malam terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, aroma melati yang tadi hanya samar kini kembali menguat. Seolah memenuhi udara dengan kenangan dan kesedihan. Arman memejamkan mata, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah selesai, bahwa Lastri dan anaknya telah tenang. Namun, nalurinya berkata lain. Sesuatu belum benar-benar berakhir. Ia berjalan perlahan di sepanjang tepi sungai. Bulan purnama memantulkan cahaya lembut di permukaan air. Tapi di antara pantulan itu, Arman melihat sesuatu. Bayangan hitam samar yang bergerak di bawah arus, seperti bentuk tubuh manusia yang melayang di kedalaman. Sekilas, ia pikir itu hanyalah bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tapi ketika bayangan itu bergerak melawan arah arus, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Apa itu? Bisiknya, suaranya tercekat. Tanah di tepi sungai bergetar pelan. Seekor burung hantu yang hinggap di ranting bambu tiba-tiba terbang terburu-buru. Sayapnya menyibak udara sunyi. Lalu di tengah riak air, muncul gelembung-gelembung besar yang pecah satu persatu. Arman mundur beberapa langkah, matanya menatap lurus ke permukaan sungai yang kini berputar perlahan seperti pusaran. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari kejauhan. Bukan tangisan, bukan pula jeritan. Itu suara seseorang yang memanggil namanya dengan nada lembut. Arman. Suara itu mirip suara Lastri, tapi lebih dalam, lebih berat. Seolah berasal dari dalam bumi. Arman menelan ludah. Lastri, apa kau belum tenang? Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara air yang makin deras dan gelap yang perlahan menyelimuti permukaannya. Cahaya bulan yang tadi jernih kini tertutup kabut tebal, dan hawa dingin menusuk tulang. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua berjalan terpincang menuju sungai. Mbah Rono. Jubah lusuhnya melambai tertiup angin, dan di tangannya ia membawa seikat bunga melati kering.
serta sebuah kendi tanah liat. "Jangan dekati sungai, Nak Arman," katanya lirih tapi tegas. "Kau pikir dendam itu bisa benar-benar mati hanya karena airnya tenang?" Arman menatapnya, napasnya tersengal. "Mbah, aku kira semuanya sudah selesai. Lastri sudah pergi?" Mbah Rono menatap ke permukaan air dengan mata yang dalam. Yang pergi hanya jiwanya, tapi bayangannya masih tertinggal. "Kau tahu kenapa?" Arman menggeleng. "Karena tempat ini bukan hanya kuburannya, ini tempat darah dan air mata tumpah. Jadi satu, dulu sebelum Lastri mati, dia bersumpah kalau jiwanya akan menempel di tanah yang menelannya. Itulah sebabnya sungai ini tidak bisa tenang sepenuhnya selama masih ada manusia yang menyimpan kebencian di hati mereka. Bayangan Lastri akan tetap hidup." Angin berembus kencang, membuat ranting pohon bambu berderak menakutkan. Air sungai tiba-tiba meletup, dan sesosok bayangan perempuan muncul separuh dari permukaan. Wajahnya tak lagi menyeramkan seperti dulu, tapi matanya kosong, seolah menatap dunia tanpa mengenalinya. "Dia bukan Lastri sepenuhnya," kata Mbah Rono perlahan. "Itu bagian dari dirinya yang terperangkap di antara dunia." Arman melangkah mendekat, tapi Mbah Rono menahannya. "Jangan. Kalau kau mendekat tanpa perlindungan, bayangan itu bisa mengambil jiwamu." Namun Arman menggeleng. "Kalau ini harus berakhir, aku tak akan lari. Aku sudah membiarkan dia menderita 2 kali, Mbah. Sekarang aku harus menyelesaikan semuanya." Ia menatap sosok itu dengan mata basah. "Lastri, dengarkan aku. Kau tidak perlu menunggu lagi. Aku sudah mengakui semuanya. Aku sudah meminta maaf. Sekarang saatnya kau pergi." Bayangan itu diam, perlahan. Tangannya yang basah terangkat, menunjuk ke dada Arman. Seketika, hawa dingin luar biasa menyusup ke tubuhnya. Ia tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Tapi tak mundur sedikit pun, air sungai bergemuruh. Cahaya bulan berdenyut di permukaannya. Mbah Rono segera membuka kendi tanah liat dan menumpahkan isinya ke sungai. Cairan hitam pekat seperti darah. Ia membaca mantra cepat-cepat, suaranya berat dan penuh tekanan. Namun sesuatu tak beres. Air sungai tiba-tiba memancar ke atas, membentuk pusaran yang lebih besar dari sebelumnya. Angin berputar liar, membawa dedaunan dan ranting ke udara. Dari dalam pusaran itu muncul wajah-wajah samar, jeritan, dan bisikan yang tak henti-henti memanggil nama Lastri. "Dia bukan satu-satunya arwah yang terikat," kata Mbah Rono terengah. "Ada banyak yang mati di tempat ini karena kebencian yang sama." Arman menatap ngeri saat bayangan anak-anak, perempuan, dan lelaki tua bermunculan di sekitar sungai, berjalan di atas air dengan langkah pelan. Mereka menatap Arman dan Mbah Rono. Wajahnya kosong seolah meminta dibebaskan. "Apa yang harus kita lakukan?" teriak Arman melawan suara angin. "Berdoa," sahut Mbah Rono. "Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri, agar kau kuat menanggung apa yang akan datang." Arman berlutut, memejamkan mata, mencoba membaca doa yang masih ia hafal. Suara angin dan air bercampur menjadi raungan panjang. Di tengah itu, sosok Lastri mendekat perlahan, lalu berbisik di telinganya. "Terima kasih sudah menemaniku, tapi dendam tak bisa padam, hanya berpindah tempat." Arman membuka mata, dan saat itu juga seluruh dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berdiri di tepi sungai, tapi di dalam air. Tubuhnya melayang, ringan, sementara di bawahnya terlihat dasar sungai yang gelap dan penuh bayangan. Di sana ia melihat sesuatu berkilau, kalung kecil dengan bandul bunga melati. Milik Lastri, ia meraihnya. Begitu tangannya menyentuh benda itu, bayangan-bayangan di dasar sungai mulai memudar. Air menjadi jernih kembali. Arwah-arwah itu seolah larut dalam cahaya yang tenang. Namun bersamaan dengan itu, Arman merasakan tubuhnya semakin berat. Napasnya semakin sesak. Ia berusaha berenang ke atas. Tapi setiap kali mencoba, sesuatu seperti tangan-tangan dingin menariknya ke bawah. Tidak, bukan begini caranya. Suaranya lemah, nyaris tenggelam. Di atas sana Mbah Rono melihat air berputar cepat, lalu perlahan tenang kembali. Tak ada lagi cahaya biru, tak ada suara jeritan, hanya kesunyian dan aroma melati yang masih tertinggal. Ia menatap sungai lama sekali, lalu berbisik pelan, "Semoga kau tenang, Nak Arman. Kau sudah menebus semuanya."
Pagi harinya warga menemukan kendi tanah liat mengambang di tepi sungai bersama sebuah kalung bunga melati yang tersangkut di akar pohon. Tak ada jejak Arman, tak ada tanda-tanda perkelahian atau darah, hanya air yang tampak lebih jernih dari biasanya. Seolah tak pernah menyimpan rahasia kelam. Desa itu kembali tenang, tapi tak benar-benar sama. Setiap malam Jumat, warga masih mencium aroma melati yang samar mengalir bersama angin dari arah sungai Wanatirta. Dan kadang, bila malam terlalu sepi, terdengar suara lembut perempuan bersenandung. Seolah menidurkan seseorang di bawah air. Beberapa percaya bahwa Lastri akhirnya menemukan ketenangannya. Tapi sebagian lain yakin, arwahnya kini menyatu dengan sungai, menjadi penjaga yang memastikan tak ada lagi manusia yang menebar kebencian seperti dulu. Namun, bagi mereka yang cukup peka, bila berjalan sendirian di tepi Wanatirta, mereka bisa melihat bayangan seseorang berdiri di permukaan air. Seorang pria muda dengan wajah tenang menatap ke arah bulan. Ia tak menakutkan, tapi juga bukan manusia biasa, dan ketika angin berhembus membawa aroma melati paling pekat, suara lembut itu kembali terdengar. Dendam sudah reda, tapi jangan bangunkan aku lagi. Air sungai pun beriak pelan, seolah menyimpan rahasia abadi dari kisah yang seharusnya dilupakan. Namun di dasar Wanatirta, di balik bebatuan dan akar yang terjalin, sesuatu masih berdenyut pelan, nafas terakhir dari dendam yang tak pernah benar-benar mati.